Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembelajaran di Introduction to Education. Di pengantar pendidikan ini, kita sudah belajar mengenai berbagai macam topik. Ya, kita akan lanjutkan untuk sesi kali ini, yaitu manajemen keuangan dan juga pembiayaan di pendidikan. Nah, kita kan sudah belajar mengenai manajemen sarana prasarana, kemudian peserta didik, kemudian ada bagaimana untuk menjadi kepala sekolah, dan tentunya banyak hal tersebut akan nanti dipengaruhi oleh faktor yang namanya keuangan, kondisi keuangan untuk mendukung pelaksanaan dari pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah maupun di pendidikan, yang lainnya. Nah, kita akan lebih spesifik untuk melihat bagaimana, kita mengatur keuangan atau melihat dari, sumber pembiayaan yang ada di, satuan pendidikan. Nah, kalau kita mengawali dengan, konsep keuangan ya, tentunya itu adalah upaya untuk merencanakan, kemudian mengorganisasi, menggunakan, dan juga pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan dana yang ada di satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikannya ya. Misalkan pendidikannya itu menyelenggarakan pendidikan artinya itu dari perencanaan misalkan mau untuk pembelajaran bagi berapa siswa, kemudian kebutuhannya untuk sarana prasarana itu berapa, apa saja. Kemudian pengorganisasiannya itu mau menggunakan itu kapan, kemudian pengawasannya apakah itu betul-betul dilaksanakan dengan, sesuai dengan yang diperlukan atau enggak, itu adalah, lingkup dari manajemen keuangan pendidikan ini. Nah, ini, lingkupnya, ada yang operasional, kemudian personal, modal investasi, misalkan gedung, kemudian peralatan, kemudian sumber-sumber pembiayaan lainnya. Kalau operasional tentu misalkan, ATK, pembelian ATK, kemudian untuk kesejahteraan guru dan juga, apa namanya, di pegawai staf yang membantu di operasional administrasi. Ya itu masuk di ruang lingkup di pembiayaannya. Kemudian urgensinya, tentunya kalau misalkan, satu sekolah itu berhasil mengelola dana yang dimiliki dengan sangat baik, ya nanti akan pembelajarannya akan lebih maksimal. Misalkan, oh sekolah ini sedang, eee, apa namanya, penerimaannya belum sesuai dengan apa yang ditargetkan misalnya, artinya butuh kebijakan misalkan ada efisiensi atau, belanja-belanja yang sifatnya investasi bisa ditunda nanti akan di tunggu hingga keuangan akan lebih baik. Ya misalkan ini kok kemudian, keuangannya surplus misalkan banyak, nah itu bisa diinvestasikan untuk pengembangan sekolah, misalkan untuk pembangunan gedung, kemudian pembelian, alat atau, sarpras misalkan ya, atau untuk mendukung, di partisipasi peserta didik atau siswa untuk mengikuti, lomba atau mengikuti pelatihan ya bagi guru tentunya dan juga lain-lainnya. Kemudian untuk, fungsinya, tentunya menjamin ketersediaan dana ya kalau misalkan kemudian dananya sudah terlanjur habis, habis diinvestasi semua, ya tentunya nanti, kesulitan untuk memberikan hak-hak dari, bapak ibu guru dan juga, staf yang ada di sekolah tersebut ya. Kemudian efisiensi, melihat misalkan, oh penggunaan ATK-nya atau, operasional untuk kendaraannya misalkan kok kemudian tinggi sekali. Artinya butuh diefisiensikan, misalkan, oh, misalkan, yang biasanya penggunaannya itu untuk, 5 kali aktivitas, artinya dipadatkan menjadi, misalkan 5 kendaraan misalkan, kemudian dipadatkan menjadi 2 ya misalkan acaranya mungkin, eee, acara 5 kemudian dihadiri oleh 5 rombongan,
kemudian bisa diefektifkan ya, misalkan mengantar siswa lomba, kemudian sekalian apa dengan grup aktivitas guru yang lainnya. Kemudian akuntabilitas bisa untuk menyampaikan untuk pertanggungjawaban kepada, orang tua ya, misalkan ini yang paling paling terkait adalah orang tua. Misalkan, sumbangan untuk dana pendidikan pembangunan untuk apa aja ya, nanti dikumpulkan, berapa terkumpul, kemudian nanti, akan disampaikan kepada orang tua, komite sekolah, bahwa pembangunan telah terlaksana dan anggaran yang digunakan, berapa persen. Tapi tentunya informasi ini tidak semuanya disampaikan ke publik, hal-hal yang sifatnya sensitif, kemudian sifatnya adalah, apa namanya, informasi yang tidak perlu disampaikan itu disimpan. Kemudian untuk lain-lain, yaitu untuk perencanaan, kemudian budgeting, pengendalian, dan juga reporting ini, standar untuk, apa namanya, manajemen keuangan. Demikian ya untuk perencanaan, kemudian, penggunaan dan juga pengendalian. Misalkan penganggaran saja, misalkan tentunya itu, tidak bisa harus kita kontrol, kita cek apakah itu betul-betul digunakan sesuai dengan, rencana dan peruntukannya. Nah, misalkan, sudah semua nih, butuh dilaporkan ya, misalkan kalau misalkan tidak ada laporan, nanti akan menjadi banyak pertanyaan, "Ini sudah atau belum? Ini, sesuai apa enggak?" Ya, itu menjadi, satu siklus yang, dilaksanakan dalam fungsi manajemen keuangan. Dan prinsipnya yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan juga sesuai dengan karakteristik dari lembaga pendidikan. Misalkan ada yang yayasan, misalkan non-profit, ya. Kemudian ada sumber dananya dari banyak pihak dan juga ada misalkan sekolah negeri itu betul-betul mengikuti aturan dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk yang, tujuan utamanya yaitu lingkupnya, apa namanya, sesuai dengan, sumber pendanaannya ya. Misalkan, oh ini dana yang terkumpul, misalkan ada dana pemerintah, kemudian ada, iuran orang tuanya siswa itu berapa, SPP siswa itu berapa, kemudian hibah itu ada apa enggak, kemudian sumber lain yang lain, pemasukan yang lain ada apa enggak. Yang lain yaitu meliputi biaya personal, gaji tunjangan ya, kemudian, operasional serta investasi atau modal. Ya, kenapa kemudian kita belajar sedemikian hal ini, adalah kita bisa untuk menjalankan roda perputaran dari sekolah tersebut ya. Misalkan kalau kita tidak mengetahui ilmu tentang pengelolaan keuangan, artinya nanti ketika kemudian menjalankan sekolah, kita kesulitan untuk mengaturnya, ya. Misalkan nanti kok keuangannya sudah sehat, kita tidak mampu untuk mengelolanya, nanti bisa berakibat menjadi minus minus minus, kemudian berujung pada, sekolah itu harus ditutup karena tidak mampu untuk memberikan hak-hak gaji dari, guru dan juga staf yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian anggarannya ya, apa anggarannya itu, ada berbagai macam bentuk dan prinsipnya, yaitu misalkan tradisional ya, fokus pada pengeluarannya, tinggal pengeluarannya misalkan tahun ini berapa, dianggarkan tahun depan dengan kenaikan atau sama, atau mungkin ada penurunan. Ada juga yang anggarannya berbasis pada kinerja, yaitu melihat pada kinerja, dan juga output yang terukur. Misalkan, target dari penerimaan siswa misalkan ada sekian, nanti akan menyesuaikan sekian. Misalkan untuk apa namanya, ada prestasi apa dari guru dan juga siswa, nanti akan memberikan dampak dari anggaran yang sudah dialokasikan. Kemudian ada, apa namanya, BPPS dan juga ZBB, Planning Programming Budgeting System, dan juga Zero Based Budgeting ya untuk efisiensi maksimal. Nah, ini lebih pada format atau template yang, dipakai untuk, penganggaran tersebut ya.
Kemudian lanjutnya yaitu anggaran RKS, itu, ada format resminya di Indonesia, ya nanti bisa dicek lagi. Ya, untuk prinsipnya adalah partisipatif, artinya semua pemangku kepentingan bisa ikut dalam penyusunan tersebut. Misalkan, disusun atau melibatkan atau memperoleh masukan dari guru misalkan, kemudian dari, pegawai. Nanti akan mengundang dari komite, komite kemudian nanti akan, menyampaikan ke, dinas pendidikan untuk sekolah negeri atau, ke yayasan untuk sekolah swasta. Ya, tentunya, anggaran tersebut dilaksanakan dengan prinsip yaitu transparan, akuntabel, dan juga realistis ya, realistis sesuai dengan kemampuannya. Misalkan tahun ini kok, pendapatan dari sumbangan pembangunan misalkan ada 50 juta, artinya, hal yang paling realistis adalah menggunakan 50 juta itu untuk, sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai oh, kita mau menganggarkan, karena untuk peningkatan kualitas sekolah misalkan dengan smartboard harganya sampai lebih dari 50 juta. Itu kan nanti, kekurangannya itu dari mana harus dipikirkan ya. Artinya itu kalau misalkan tidak memungkinkan, tidak realistis, maka tidak dilaksanakan, sesuai dengan kemampuannya saja. Ya, misalkan sudah mampu untuk ke berbagai macam pengadaan investasi misalkan, artinya prioritasnya mana dulu, misalkan sekolahnya mau fokus di tahun depan untuk pengembangan, prestasi siswa, sekolah, prestasi, olahraga sekolah atau siswa. Nah, makanya yang dikembangkan adalah sarana prasarana yang bersifatnya, mendukung untuk olahraga, ya mungkin misalkan kebutuhan spatbot atau mungkin lainnya nanti pada tahun selanjutnya. Ya, kemudian tahapannya yaitu penyusunan, mengidentifikasi kebutuhan ya, kemudian prioritasnya itu apa, kemudian diestimasikan, kemudian disusun dengan draft-nya, draft ke anggarannya, kemudian dibahas dengan komite. Kemudian, setelah dengan komite, artinya disahkan atau disetujui dengan, ke pada tahap pengesahan, yaitu dengan kepala sekolah, komite, dan disahkan oleh dinas pendidikan. Nah, ini untuk pelaksanaan dan juga evaluasi laporan tentunya itu nanti akan disusun dan disampaikan kepada, pihak-pihak yang, terkait. Nah, soalnya sumber-sumber dana pendidikan, kalau sekolah negeri ya, itu ada dana operasional, kemudian ada dana alokasi khusus untuk pembangunan dan perbaikan sarana prasarana fisik. Kemudian ada APBD provinsi atau kota, kemudian ada yang namanya program beasiswa, misalkan KIP, kemudian untuk beasiswa siswa sesuai dengan program di sekolah maupun, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kalau misalkan itu adalah sekolah swasta, yaitu ada SPP, kemudian iurannya sesuai dengan regulasi ya, menyesuaikan dengan kemampuan, siswa dan juga, dari, sekolah tersebut. Kan ada sekolah swasta yang ada yang murah ya, ada yang, terjangkau misalkan. Ada yang kemudian untuk kelas menengah ke atas ya sampai SPP-nya itu, jutaan ya, kemudian DPI-nya untuk sumbangan pembangunannya sampai puluhan juta, ya, tergantung dengan masing-masing sekolahnya. Kemudian ada hibah misalkan apa namanya, koordinasi atau kerjasama dengan, perusahaan, misalkan perusahaan itu nanti akan memberikan, CSR-nya, berupa alat-alat atau mungkin pembangunan gedung, ya atau mungkin apa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh sekolah tersebut. Ya ada juga misalkan ada koperasi, ada usaha, kemudian kantin, nah itu nanti bisa menghasilkan pemasukan bagi sekolah. Ada juga, sifatnya pinjaman dari, misalkan pihak pemberi apa, pembiayaan ya dari, apa namanya, lembaga keuangan. Ya misalkan, pembiayaan yaitu biaya yang direct dan juga indirect. Direct itu langsung digunakan untuk keperluan sekolah.
buku, seragam, alat tulis, dan juga untuk biaya yang indirect, biaya yang dikeluarkan ketika kita melakukan satu hal, misalkan mengundang orang tua untuk rapat di sekolah ya, artinya itu ada biaya yang dikeluarkan orang tua. Kemudian biaya ketika kita mendapat kepercayaan dari masyarakat, itu sifatnya adalah indirect cost. Kalau biaya satuan pendidikan itu adalah unit kos per peserta didik per tahun yang menjadi acuan perencanaan anggaran. Nah, landasan hukumnya tentunya ada standar-standar yang digunakan di sekolah. Itu standar pembiayaan, ya, kemudian ada di Sisdiknas, kemudian ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan pendanaan pendidikan yang mewajibkan 20% untuk APBN dialokasikan untuk pendidikan. Nah, model pembiayaan ya, pemerintah pusat menanggung biaya operasional melalui APBN, yaitu dengan mekanisme pos, DAK, dan juga transfer daerah. Oke, ini ada model pembiayaan pemerintah daerah dan juga ada model pembiayaan dan masyarakat dan orang tua. Nah, kita langsung ke studi kasus, bagaimana kita mengalokasikan atau sumber-sumber pendanaan yang dapat diperoleh dari sekolah. Misalkan ada BOS, setiap siswa itu mendapatkan 1.200.000 per siswa. Nah, ada 400 siswa di sekolah. Nah, itu tinggal 480 juta ini adalah digunakan untuk operasional sekolah kita. Dan dana bos kinerja misalkan 50 juta. Ya, tambahan untuk sekolah berprestasi misalkan dari pemerintah atau dari eh, yayasan yang menangani sekolah tersebut. Kemudian ada APBD, ada perasaan tambahan, ada sumbangan komite atau orang tua misalkan. Nah, tentunya orang tua sifatnya ini bukan wajib tetapi sukarela dalam rangka untuk upaya meningkatkan kualitas dari sekolah tersebut. Nah, ini ada hasil usaha misalkan ya. Kemudian alokasinya ketika sudah mendapatkan anggaran mau digunakan untuk apa ya, ternyata digunakan untuk eh, gaji, kemudian untuk pembelajaran ya, misalkan untuk bahan praktek, untuk peralatan lomba ya, untuk siapa-siapa yang mendukung untuk kegiatan siswa tersebut. Kemudian ada pengelolaan dan pemeliharaan surplus, misalkan ATK, perbaikan fasilitas, misalkan di kelas kipasnya rusak butuh perbaikan atau mungkin gedungnya butuh perbaikan atap yang bocor, ya itu butuh diperbaiki, makanya dianggarkan. Misalkan tidak ada anggaran, maka nanti akan kesulitan, misalkan ada yang rusak, nanti bocor, nanti akan mengganggu pembelajaran di kelas. Nah, lanjutnya adalah pengembangan profesi. Kalau misalkan Bapak Ibu guru itu kan butuh dilatih, butuh diberikan skill baru. Misalkan saat ini butuh kemampuan untuk penggunaan media elektronik, misalkan dalam pembelajaran itu kan butuh belajar. Nah, kita fasilitasi pembelajaran tersebut dengan anggaran pengembangan profesi. Ya. Dan nanti besarannya tinggal disesuaikan. Kemudian komponen-komponen lainnya sebesar 18%. Oke, misalkan kalau tadi sekolah negeri, ini sekolah swasta, ya tentunya mengumpulkan SPP bulanan. Misalkan satu siswanya itu 300.000, dikali 300 siswa kali 12 bulan. Maka di satu tahun itu terkumpul 1.080.000.000. Nah, uang pangkal, misalkan uang DPI-nya yaitu 1.500.000 kali 100 baru per tahun ajaran. Jadinya adalah 150 juta pada tahun itu ya. Kemudian sumbangan misalkan ada perusahaan, kemudian misalkan ada orang tua, kemudian ada pemerintah bisa sampai 80 juta. Ini contoh saja ya, menyesuaikan. Kemudian subsidi yayasan dan juga dana bantuan operasional sekolah 290 juta ya.
Kemudian hasil usaha ada kemudian kantin, ada kemudian misalkan ada pameran, sekolah, pameran perguruan tinggi yang kemudian bisa memberikan kontribusi pendanaan atau, pemasukan bagi sekolah. Kemudian kalau swasta, eee, ini untuk pengeluarannya gaji karena gajinya murni dari yayasan ya. Ya, makanya kebanyakan untuk pengeluaran di sekolah swasta itu banyak untuk dihabiskan gaji dan juga tunjangan guru atau staf, ya karena memang murni dari sekolah tersebut bukan, dari pemerintah. Dan operasional hariannya adalah 15%, misalkan ada untuk listrik, air, ATK, kemudian tenaga kebersihan, misalkan pembuangan sampah, ya dan sebagainya sampai 15%. Pengembangan kurikulum misalkan, jadi untuk kurikulum, pelatihan kurikulum merdeka, misalkan investasi fasilitas, ada perpustakaan ya, kemudian untuk lab, ya itu dianggarkan sebesar 17%. Kemudian pemeliharaan sarpras, ya, kemudian ada saving yayasan. Biasanya kan ada, berapa persen yang digunakan untuk setorkan ke yayasan. Itu sifatnya untuk cadangan. Misalkan ada kebutuhan untuk, investasi pembangunan gedung, itu membutuhkan, dana yang banyak. Ya nanti dari yayasan memberikan, semacam, apa namanya, melakukan dari pembangunan atau pengadaan tersebut, kemudian sekolah saving, istilahnya, menabung ke yayasannya untuk pengembangan sekolah tersebut sendiri ya. Nah, lanjut, kemudian siklus pengelolaan, yaitu ada perencanaan, ya kalau sekolah negeri itu disusun kepala sekolah, bendahara, dan ada dari dinas pendidikan. Kalau yang di sekolah swasta, yaitu disusun kepala sekolah, ya kemudian disetujui oleh pengurus yayasan. Pencairannya bertahap, ya, kalau misalkan di negeri, kalau yang swasta menyesuaikan dengan, kebijakan dari yayasan tersebut, apakah per bulan, kemudian apakah menyesuaikan kebutuhan itu, tergantung dari swasta atau yayasannya tersebut. Ya, pencatatannya bagaimana? Ada sistem, buku kas umum, ada nota, kemudian sistem keuangan, dan misalkan pengadaannya itu besar, itu butuh, persetujuan dari yayasan. Misalkan pengadaannya kok cuma, kebutuhan untuk beli gayung, kemudian beli ATK yang sifatnya itu operasional, maka bisa dilaksanakan oleh sekolah. Kalau pembeliannya itu untuk, sifatnya yang alat atau media yang sifatnya sudah puluhan juta atau ratusan juta atau sampai miliar, itu harus ada persetujuan dari yayasan. Kemudian ada audit ya, kemudian juga audit, internal yayasan. Nah, ini untuk perbedaannya, untuk sumber utama, kemudian pungutan wajib, ya, kalau sekolah negeri itu tidak bolehkan, kemudian kontrol anggaran di dinas pendidikan, kalau sekolah swasta itu di yayasan. Gaji guru dari negara, kalau swasta itu dari yayasan. Fleksibilitas itu terikat juknis, kemudian kalau swasta lebih fleksibel. Nah, ini untuk ringkasannya. Nah, kemudian, misalkan prosesnya, kebutuhan misalkan di negeri itu renovasi 2 kelas, kemudian diajukan dalam RKS. Jadi misalkan tahun depan mau renovasi kelas yang sudah kurang layak, ya butuh perbaikan, maka tahun ini dianggarkan untuk tahun depan. Nah, kemudian kita, ditawarkan misalkan yang mau melaksanakan siapa ya, ketika penawaran harga. Kemudian kalau sudah sampaikan ke komite, kemudian bayar melalui transfer bank. Kalau di yayasan misalkan ada pengadaan lab, ya lab komputer, diajukan ke yayasan misalkan untuk dalam berapa tahunan, ya kemudian evaluasi sumber dana, misalkan sudah dianggarkan untuk tahun depan 100 juta, kemudian mau diajukan, artinya apakah kemampuannya untuk pembiayaan itu sudah
mampu atau belum ya. Misalkan, oh sudah ada dana 200 juta saving di yayasan ya, setoran yayasan 200 juta, artinya bisa diajukan untuk anggaran yang sudah dialokasikan pada tahun tersebut. Nah, pencairannya nanti bertahap sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi intinya kalau misalkan kita ada di, pendidikan, di satuan pendidikan, artinya tidak kita sebagai guru, mengetahui atau bisa menyampaikan materi dengan baik, tetapi juga mampu untuk mengelola sekolah tersebut dengan kemampuan manajerial, manajemen yang berbagai macam, skill yang butuh kita ketahui, butuh kita, aplikasikan, dari mulai manajemen peserta didik, manajemen sarana prasarana, sampai dengan manajemen keuangan dan lain sebagainya, untuk mendukung kita dalam rangka meningkatkan kualitas dari pendidikan kita, ya. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas waktu, dan juga, kesabaran untuk mendengarkan sampai selesai di materi ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga memberikan keberkahan bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.